Bayangkan nih, kalau ada dunia di mana kita semua bisa melakukan transaksi tanpa batasan, tanpa takut uang yang kita punya dibekukan atau ditahan oleh siapapun, tanpa takut adanya pemberhentian jam operasional, dan yang paling penting, kita nggak perlu percaya tuh pihak manapun untuk menjalankannya, karena setiap transaksi dapat kita verifikasi sendiri. Ya, dan mengejutkannya, itu semua bukan cerita fiksi, bukan pula menggunakan ilmu sihir. Itu semua ada dalam teknologi yang kita kenal dengan nama blockchain. Di video kali ini kita akan memahami bagaimana blockchain bisa menjadi solusi atas sistem terpusat yang selama ini kita gunakan dan percaya. Kita akan mencari tahu kenapa teknologi blockchain itu penting dan lebih baik dibandingkan dengan sistem tradisional terpusat yang ada saat ini. Ngomong-ngomong, dalam channel ini kita udah bahas cukup jauh ya mengenai teknologi blockchain dan kriptografi. Video terakhir kita udah bahas mengenai masalah kepercayaan dan mekanisme kontrak pintar yang ada dalam teknologi blockchain. Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya ada nih yang ketinggalan. Ya, ada dua hal lain yang belum kita bahas yang tidak kalah penting dalam teknologi ini. Dan bisa saya katakan, ini menjadi alasan utama kenapa teknologi ini hadir. Kita akan membahas kedua hal itu dengan cara yang sederhana, dengan tujuan agar kita semua bisa nih dengan mudah memahaminya. Oke, langsung saja. Masalah yang pertama adalah uang yang terpusat. Saya yakin kita semua pasti punya nih yang namanya rekening bank. Dan kita semua pasti pernah bertransaksi menggunakan layanan perbankan. Menurut kalian, apa sih yang terbenak di pikiran kalian mengenai melakukan transaksi? Contohnya mengirim uang ke seseorang melalui bank. Jujur aja saya akui memang pertanyaan seperti ini agak sedikit konyol dan mungkin bagi sebagian orang awam terkesan tidak penting. Dalam sistem perbankan pada dasarnya, ketika kita melakukan sebuah transaksi, katakanlah pengiriman, sebenarnya kita tidak melakukan pengiriman itu secara langsung, melainkan menggunakan jasa bank untuk berkoordinasi dengan bank lain dan mencatatnya dalam buku besar rahasia mereka. Jadi kalau bisa kita gambarkan nih, yang terjadi sebenarnya dalam sistem tersebut adalah mereka punya buku besar catatan mereka sendiri yang sifatnya itu tertutup, alias kita semua tidak bisa nih memverifikasinya secara langsung. Bank di sini menjadi semacam layanan yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan bank lainnya, melakukan debit serta kredit, dan melakukan pencatatannya. Sekilas kalau kita lihat memang sistem seperti ini tampak efisien dan tidak ada masalah sama sekali ya. Padahal terdapat berbagai keterbatasan dan kerentanan yang mungkin jarang kita sadari. Kenapa? Karena dalam hal ini, bank memiliki kendali dan menjadi sistem yang terpusat, bukan hanya dalam melakukan pelayanan transaksi, tetapi juga dalam hal mengelola seluruh uang yang kita punya. Bank bisa aja tuh membatasi, menolak, atau tidak memberikan izin kepada kita dalam menggunakan layanannya. Bank juga memiliki kuasa dalam menjadi sumber kebenaran tunggal karena sistemnya yang terpusat. Tentu ini bukan cerita dongeng ataupun konspirasi ya. Kita semua bisa kok melihat bukti-buktinya sendiri. Contohnya seperti yang pernah terjadi pada krisis finansial Siprus pada tahun 2012 hingga 2013. Di mana pada saat itu pemerintah dan bank melakukan pembatasan penarikan tunai, pembekuan transfer, dan bahkan melakukan bail-in. Atau yang artinya adalah melakukan pemotongan uang bagi nasabah yang memiliki simpanan lebih dari 100.000 euro. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan bank. Contoh lainnya pernah juga nih terjadi ketika peristiwa Canada Convoy Protest yang terjadi di Kanada sekitar tahun 2022. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah Kanada menggunakan kewenangan darurat atau Emergency Act, yang salah satunya adalah dengan membekukan beberapa rekening demonstran dan menghentikan layanan finansial tertentu. Peristiwa ini menjadi cukup kontroversial karena pembekuan rekening yang dilakukan saat itu bukan karena fraud atau kesalahan yang dilakukan oleh bank, melainkan karena alasan keamanan dan kebijakan publik.
Hal ini bisa menjadi contoh bahwa pemerintah sebenarnya bisa dengan mudah membatasi kebebasan berekspresi, membungkam suara publik, dan hak untuk berdemonstrasi, dan mungkin bisa aja nih menjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Sistem pembayaran terpusat juga bisa menjadi diskriminatif dengan melakukan debanking dan eksklusi finansial terhadap individu ataupun negara tertentu. Contohnya nih, penutupan rekening yang dilakukan terhadap Nigel Farage dikarenakan perbedaan pandangan politiknya, dan juga sanksi terhadap Iran dan Rusia dengan menghapus kedua negara tersebut dari sistem SWIFT. Bagi yang belum tahu apa itu SWIFT, SWIFT ini semacam jaringan komunikasi atau jaringan pesan resmi antar bank seluruh dunia. Jadi kalau kita mau kirim uang nih melalui bank ke negara lain, bank pasti menggunakan jaringan komunikasi ini untuk memberitahu bank penerima bahwa terdapat sebuah transaksi. Yang terjadi jika SWIFT memutus akses ke negara tertentu adalah, maka negara tersebut sudah dipastikan sulit dalam melakukan transaksi internasional. Jadi jangan heran ya kalau banyak turis asal Rusia di Bali yang lebih memilih membayar menggunakan aset kripto. Ya meskipun itu sudah termasuk tindakan ilegal ya. Karena seperti yang kita ketahui, satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam hal ini, aset kripto hanya berlaku dan diakui sebagai komoditas, bukan alat pembayaran. Walaupun begitu, kalau dipikir-pikir, aset kripto memang sangat berguna juga ya, jika kita mau pemerintah atau lembaga terpusat tidak membatasi atau menolak transaksi yang kita lakukan. Ketika sistem keuangan bermasalah, disitulah peran aset kripto semakin nyata. Ini juga lah yang mungkin menjadi alasan Vitalik Buterin dalam melakukan donasi kemanusiaan ke Ukraina sekitar tahun 2022. Berdasarkan informasi, dia mengirim tuh sekitar 1.500 Ethereum ke beberapa organisasi bantuan Ukraina. Ukraina sendiri menjadi salah satu contoh pertama di dunia modern di mana aset kripto dipakai secara besar-besaran dalam situasi perang dan bantuan kemanusiaan nyata. Oke, masuk ke masalah yang kedua, yaitu kesepakatan yang terpusat. Beralih dari masalah keuangan, kita masuk ke masalah dalam hal kesepakatan. Pada dasarnya, dalam sistem yang ada saat ini, kita tidak bisa terlepaskan dari yang namanya kesepakatan, atau kita sebut saja perjanjian. Dalam hal membeli, menjual, atau kegiatan transaksi lainnya, kita selalu tuh membutuhkan yang namanya perantara terpusat yang sifatnya tidak terbuka. Perantara akan selalu dapat dipercaya selama kita sebagai pengguna meyakini bahwa ia tidak akan berbuat curang dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya, itu semua tidak benar. Perantara yang terpusat bisa saja melakukan pelanggaran yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Kita ambil contoh mekanisme pengambilan suara contohnya, atau pemilihan umum. Kita sebagai voter atau pemilih pasti nih diharuskan menunjuk badan komite yang bertugas dalam mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan final atas pemilihan. Lalu di mana masalahnya bang? Gitu kan? Oke, sekilas di sini nggak ada masalah. Namun perlu kita ingat bahwa keputusan akhir itu ada di tangan komite tersebut. Di mana pada hal ini kita sebagai pemilik suara tidak bisa mengganggu gugat atas keputusan final yang ada. Sebagai contoh nih, ada sebuah pemilihan 3 partai. Partai Semangka, Apel, dan Anggur. Di akhir pemilihan, komite menentukan bahwa Partai Semangka memenangkan pemilihan. Dan seketika, Partai Apel dan Anggur berargumen bahwa proses pemilihan telah dicurangi. Masalah yang muncul di sini adalah baik Partai Apel dan Anggur tidak bisa membuktikan bahwa mereka telah dicurangi. Dikarenakan mereka nggak punya tuh bukti yang jelas bahwa mereka telah dicurangi. Hal mendasar yang dihadapi oleh warga ketika mereka meyakini bahwa terjadi kecurangan adalah mereka tidak bisa mengaudit proses jalannya pemilihan secara independen dan transparan. Setiap kekacauan yang ada di akhir pemilihan umum pada dasarnya memiliki akar masalah tunggal yang sama, yaitu pemilih atau voter tidak bisa memverifikasi secara transparan hasil yang didapatkan. Lalu, bagaimana nih kalau kita sebenarnya bisa membuat sistem di mana mekanisme pemilihan tidak menggunakan pihak penengah terpusat,
yang bisa saja tidak netral dan mencurangi pemilihan. Sistem di mana kita semua bisa memverifikasi jalannya pemilihan. Sistem yang dapat disaksikan oleh semua orang dan sifatnya netral. Sistem yang sepenuhnya dibuat dan diverifikasi oleh matematika dan kode yang akan berjalan dan mengeksekusi secara otomatis jika kondisi terpenuhi. Itulah blockchain. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu nih, apa itu blockchain dan kenapa harus blockchain. Balik ke masalah uang yang terpusat, kita telah mengetahui bahwa bank dalam hal ini memiliki buku besar catatan mereka sendiri yang sifatnya terpusat. Di sini kita akan mempermudah penggambaran blockchain. Kita akan mengibaratkan blok-blok ini merupakan node-node yang menjalankan jaringan. Nah, alih-alih buku besar yang terpusat, blockchain merupakan catatan buku besar atau yang sering kita sebut sebagai ledger yang sifatnya terdesentralisasi, alias tidak disimpan oleh satu titik pusat, melainkan di banyak titik tempat peserta jaringan atau yang kita sebut sebagai node. Ketika sebuah transaksi valid terjadi dan tercatat di satu node, maka node itu akan langsung menyebarkannya ke semua node yang ada hingga setiap node mendapatkan informasinya. Kalau kita ibaratkan, ini seperti halnya gosip atau rumor tetangga. Nah, dari situ juga lah konsep ini yang dalam blockchain kita sebut sebagai gossip protocol. Yang terjadi jika seseorang menambahkan sebuah transaksi yang tidak valid ke dalam node adalah setiap node akan dengan mudah menyadari kesalahan tersebut karena sifatnya yang transparan dan terdesentralisasi. Dan dengan itu tidak akan menggunakan catatan buku besar node yang salah tersebut. Seketika node tersebut juga akan keluar dari jaringan. Transaksi yang terjadi juga tidak ditambahkan satu persatu ke dalam buku besar, melainkan dikelompokkan menjadi sekumpulan transaksi yang nantinya kita sebut sebagai blok. Blok bisa kita ibaratkan seperti halaman dari buku besar tersebut. Jika sebuah blok dinyatakan terverifikasi dan valid, barulah blok tersebut ditambahkan ke dalam buku besar. Setiap blok akan menggunakan algoritma kriptografi yang kita sebut sebagai hash. Kita bisa mengibaratkan hash sebagai sidik jari digital unik untuk setiap data yang ada, yang akan menghasilkan perubahan besar kalau terdapat perubahan data sekecil apapun. Dari sinilah kita mengenal istilah rantai blok atau blockchain. Blok akan menggunakan hash hasil data blok saat ini dan sebelumnya yang akan menciptakan blok yang saling terhubung dengan blok sebelumnya. Jika terdapat aktor yang berusaha mengubah data blok, kita sebagai peserta jaringan akan langsung dapat menyadari perubahan yang terjadi dikarenakan hash blok terakhir dan seterusnya juga akan menjadi rusak dan tidak valid. Inti dari pembahasan kali ini adalah kita di sini bisa melihat nih bahwa bagaimana sistem yang terdesentralisasi menjadi penting karena dalam hal ini dalam prosesnya tidak dilakukan dan diverifikasi oleh satu entitas tunggal, melainkan oleh banyak orang dengan cara yang transparan, adil, dan sulit untuk dicurangi. Bagi kalian yang masih bingung dan belum dapat konsepnya, jangan khawatir. Inti yang terpenting dari pembahasan kali ini adalah alih-alih memegang satu catatan buku besar tunggal secara terpusat, di sini kita menyebarkan catatan tersebut ke semua peserta jaringan dalam rangka memverifikasi dan menjaga keberlangsungan jaringan. Teknologi blockchain di sini membawa paradigma atau gagasan baru yang memang agak radikal terhadap sistem yang sudah kita gunakan selama ini. Nah, panjang juga ya pembahasan kita kali ini. Harapan saya sih sederhana, semoga kita semua khususnya yang sedang mendalami teknologi ini bisa nih mendapatkan pemahaman baru terkait teknologi ini. Dan saya tekankan juga bahwa di channel ini kita hanya membahas sisi fundamental dari teknologinya dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset tertentu. Kalau kalian ingin terus mendapatkan update terbaru dari channel ini, kalian bisa klik subscribe, like jika kalian suka video ini, dan bagikan kalau kalian juga mau orang lain tahu pengetahuan ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pesan saya tetap sama, don't trust, verify.